Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala telah menceritakan, telah berfirman, hikayatan, dalam keadaan menceritakan Anuk Lama mengenai ceritanya Luqman alaihi salam. Jadi di dalam Al-Quran itu ada orang-orang soleh yang bukan nabi dan bukan rasul, tetapi diceritakan cerita-cerita kebaikan mereka di dalam Al-Quran. Cerita-cerita arahan-arahan mereka dalam Al-Quran. Di antaranya adalah Luqman Al-Hakim. Bahkan namanya Luqman ini menjadi salah satu dari nama surat yang 114 yang ada dalam Al-Quran. Ini kata sebagian ulama, ini menyemangati umat Muhammad, karena Al-Quran untuk umat Muhammad, bahwa orang itu walaupun bukan nabi, bukan rasul, bukan berarti enggak bisa sukses, bukan berarti enggak bisa jadi panutan. Kalau dia ini lurus ikut para nabi, para rasul, walaupun dia ini bukan nabi, bukan rasul, dia pun akan jadi orang yang beruntung, orang sukses, dan dia akan jadi orang yang layak untuk diikuti, nasihat-nasihatnya untuk didengar. Ini kadang-kadang orang ini semacam dibisiki oleh setan untuk kurang semangat. Saya ini siapa? Nabi bukan, rasul bukan. Memang banyak salah, tak terus salah aja. Nah, itu bisikannya setan, itu nggak perlu diikuti. Luqman ini menurut kebanyakan ulama adalah orang soleh, bukan nabi, bukan rasul. Bahkan dalam sebagian ceritanya beliau ini adalah orangnya secara pandangan zahir sangat sederhana, tubuhnya warna kulitnya hitam, bibirnya tebal, jeber, sangat sederhana sekali. Tetapi karena kesolehannya, karena ketakwaannya, sampai tingkatan dimasukkan dalam firman-Nya Allah, diceritakan langsung oleh Allah untuk jadi bagian dari yang diikuti oleh umat Muhammad. Ya bunayya, wahai anakku, aqimis shalah, tegakkanlah olehmu as-salata, salat. Bukan sekedar menunaikan, tapi menegakkan. Ditunaikan dengan sempurna waktunya, sempurna gerakannya, sempurna adabnya, sempurna kekhusyuannya. Wa'mur, dan perintahkanlah olehmu bil ma'rufi, kebaikan. Wanha, dan laranglah olehmu anil mungkari, kemungkaran. Wasbir, dan sabarlah engkau alama, atas perkara asabaka yang mengenai engkau. Ini diantara artinya wasbir alama asabak. Orang itu di dunia ini memang resiko, tempatnya ujian. Orang menegakkan sholat, amar ma'ruf nahi munkar ini juga perlu kesabaran. Mungkin ada orang mencemooh, atau kadang-kadang badan sakit, atau dia ini kena musibah, ditertawakan orang. Sok suci, sok apa, akhirnya banyak masalah kan. Padahal sebetulnya di dunia ini enggak ada orang yang tidak kena musibah, itu enggak ada. Semuanya akan diuji oleh Allah. Lah kalau kita ini tengah-tengah diuji dalam kondisi diridhai Allah, kan ujian tapi tambah mendekatkan kita kepada Allah. Kita lihat orang-orang yang tidak mengamalkan agama, ya diuji. Banyak yang miskin juga, banyak yang terlunta-lunta juga. Tetapi sudah kondisinya begitu enggak enak, tidak diridhai Allah lagi.
Inna dzalika sesungguhnya yang begitu itu menegakkan salat, amar ma'ruf nahi anil munkar dan menyabarkan diri atas musibah yang mengenai. Min azmil umur adalah termasuk perkara-perkara yang penting. Azmil umur itu maksudnya gimana? Di antara maksudnya min adzaimil umur mimma aujaballahu ala ibadihi bil ilzam. Ini termasuk perkara yang memang ditekankan untuk dilaksanakan oleh hamba-hamba Allah. Perkara-perkara besar yang Allah memerintahkan perkara ini bukan sebagai kesunahan, bukan sebagai tambahan ibadah atau tambahan kurbah mendekatkan diri kepada Allah, tapi memang ini perkara yang wajib dilaksanakan. Itu diantara maksudnya azmil umur gitu. Jadi kita ini negakkan sholat itu bukan sekedar menyempurnakan amal, itu kewajiban. Amar ma'ruf nahi munkar itu bukan sekedar ini tambahan cari pahala, tidak, itu kewajiban. Sabar menghadapi musibah itu bukan sekedar ya kalau bisa sabar, kalau enggak bisa ya enggak apa-apa, bukan begitu, harus sabar. Nah, maka inna dzalika min azmil umur. Maka dalam Al-Qur'an kalau ada kata-kata azmil umur, maksudnya ini harus dilaksanakan. Ini perkara penting yang wajib dilaksanakan. Nanti saya bilang harus, salah paham lagi. Bahasa Malaysia itu katanya harus itu artinya mubah. Nah, perkara ini harus, maksudnya perkara ini mubah. Waduh, repot. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha 'anil Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu bahwasanya Nabi qal, beliau telah bersabda, yusta'malu akan digunakan alaikum untuk memimpin kalian umara'u para pimpinan, fata'rifun maka kamu mengenali mereka, wa tungkirun dan kalian tidak mengenali sebagian amalan mereka. Ini nakirah artinya tidak mengenali di antara artinya. Ini bilang cocok, biar cocok di sini. Fatungkirun artinya dan kalian tidak mengenali. Maksudnya begini. Maksudnya begini. Dia akan datang masa nanti akan bermunculan para pimpinannya umat ini yang kalian mengenal mereka sebagai muslim, sebagai orang yang syahadat, sebagai orang yang mengaku pecinta Allah dan Rasulnya. Wa tungkirun sekaligus kalian juga melihat hal-hal yang tidak kalian kenal, itu bagian dari amalan Islam yang ada dalam kehidupan mereka. Di sebagian itu genah, sebagian rambeneh. Itu sudah disabdakan oleh Nabi, akan datang pejabat-pejabat yang kalian mengenali mereka sebagai muslim, amalannya sebagian benar juga, di sebagian amalan itu enggak pas. Maka yang pas-pas ya kita dukul. Kalau pas enggak pas ya kita doakan hidayah. Kalau kita punya kemampuan kita beri nasihat. Minimal-minimalnya kita tidak setuju. Tentu saja dengan hikmah. Faman kariha maka barang siapa tidak menyukai kemungkaran-kemungkaran yang ada pada umarok tadi, tentu saja yang tidak disukai harus yang mungkarnya. Faqad bari'a maka dungguh dia telah cuci tangan, dia sudah selamat dari tuntutan dari Allah. Waman angkara dan barang siapa mengingkari faqad salima maka sungguh dia telah selamat dari siksa atau dari murkanya Allah. Walakin man radhiya, tetapi masalahnya itu adalah pada orang radhiya yang dia ridho dengan perbuatan-perbuatannya pejabat tadi, semuanya disetujui, yang mungkar pun disetujui, tidak
amar ma'rufi nahi mungkari. Wa taba'a dan dia mengikuti. Qauluhu sabda Nabi man angkara ay man angkara biqadari istata'atihi. Maksudnya barang siapa mengingkari mengikut kemampuan dia salima maka dia akan selamat minal ismi dari dosa. Wa man lam yasi ingkaran dan barang siapa tidak mampu untuk mengingkari wa kariha dan dia tidak menyukai yang mungkar dari para umara wa kariha dan dia tidak menyukai tilkal maksiat tersebut bil qalbi dengan hati dia faqad bari'a minal itsmi maka sungguh dia telah bersih minal itsmi dari dosa. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda man ra'a barang siapa melihat minkum dari kalian mungkaran perkara yang mungkar fa ghayyarahu kemudian dia merubah mungkar tadi biyadihi dengan kekuasaannya faqad bari'a maka sungguh dia telah bersih dari tuntutan telah bersih dari dosa. Wa man lam yastati ayyughayyirahu biyadihi dan barang siapa tidak mampu untuk merubah kemaksiatan tadi kemungkaran tadi biyadihi dengan kekuasaannya fa ghayyarahu kemudian dia merubahnya bilisani dengan lisannya faqad bari'a maka sungguh dia telah bersih dari dosa. Wa man lam yastati ayyughayyirahu bilisanihi dan barang siapa tidak mampu untuk merubahnya dengan lidahnya fa ghayyarahu maka dia merubahnya biqalbi dengan hatinya maksudnya dia tidak menyetujuinya atau dia niat melarangnya tapi dia tidak ada kemampuan. Waktu itu kemampuannya hanya dongkol di hati. Faqad bari'a maka sungguh dia telah selamat dari dosa, telah bersih dari dosa. Wa dzalika dan ingkar dengan hati. Ad'aful iman adalah paling lemahnya amalannya iman. Tak ulang lagi. Ad'aful iman paling lemahnya amalannya iman. Jadi orang itu kalau amalannya imannya lemah belum tentu imannya lemah. Seperti orang sedang sakit, mampu dia sholatnya dengan duduk. Mampu dia sholatnya dengan duduk. Kita nggak bisa bilang ini sholatnya duduk ini imannya lemah. Mampunya cuma duduk itu, gitu loh. Kekuatannya itu bukan kaitan dengan keyakinan, itu kaitannya dengan amalan hati, yaitu ingkar. Dia mampunya pakai amalan hati, kan amalan terbagi 3, amalan hati, amalan lidah, amalan anggota tubuh yang lain. Maka saya ceritakan Ibnu Mas'ud tadi itu ceritanya Sayyidina Anas ketika beliau di hadapannya Yazid, di hadapannya bukan Yazid, Ibnu Ziyad. Begitu zalimnya Ibnu Ziyad di hadapannya Sayyidina Anas, Ibnu Ziyad tadi mendatangkan kepalanya Sayyidina Husain yang telah terpenggal. Bukan itu saja, kepalanya Sayyidina Husain tadi diletakkan di depan Ibnu Ziyad, terus dengan ranting mulut beliau yang mulia dikorek-korek oleh Ibnu Ziyad di depannya Sayyidina Anas. Sambil komentar buruk lagi. Ini dalam hadis riwayat Tirmidzi. Saya dengar apa itu Husain itu ganteng, belas enggak ganteng, katanya Ibnu Ziyad. Maka Sayyidina Anas mampunya bilang Husain itu termasuk orang yang paling mirip dengan Rasulullah loh. Maksudnya nyindir bagaimana enggak ganteng ini muka yang ada kemiripan banget dengan Rasulullah. Kamu itu bohong. Maksudnya mampunya hanya begitu itu Sayyidina Anas. Maka tidak bisa dikatakan Sayyidina Anas lemah imannya. Lemah amalan iman itu ya. Inilah yang arti yang paling sopan dengan orang-orang iman menyikapi kita orang-orang iman itu yang mampunya mengingkari kemungkaran hanya dengan hati. Kalau kita artikan ala dhahiriha, ala dhahiril hati, kita nanti banyak suudzon orang iman. Orang daerahnya ada kemungkarannya enggak berhenti, kita anggap enggak punya derajat orang ini. Nah, tidak begitu.
Justru katanya Syekh Abdul Wahab atau Syekh Abdul Aziz Dabbaq, antara dua itu, beliau mengatakan kalau ada satu tempat di daerah Muslim yang tempat tadi banyak maksiat, tapi kok enggak datang-datang siksa di daerah tersebut, ketahuilah bahwa di dekat daerah tersebut tuh ada wali Allah yang mastur di situ itu. Malah begitu itu pahami. Ada wali di sana, kalau enggak udah lenyap itu daerah itu. Yang walinya mungkin mampunya adalah dengan mengingkari di hati. Di istighatsai, di apa. Kalau ada orang artikan wadzalika at'aful iman, langsung diartikan ini iman paling lemah nih, ingkar dengan hati. Selepas itu sudah imannya enggak ada. Waduh, repot ya. Ini arti ini terlalu lugu, kurang ada kehati-hatian bersikap menilai orang-orang iman yang di sekeliling kita. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtarimi, ya Rabbi bil Mustafa Allah